Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kita mengenal sedikit struktur dan sifat molekul target kerja obat. Target kerja obat umumnya merupakan makromolekul. Druggable target. Yang pertama yaitu ada protein. Protein ini merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein dapat berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Yang kedua ada asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA maupun RNA. Dan yang ketiga ada organel sel. Organel sel juga dapat menjadi target kerja obat, misalnya ribosom dan lisosom. Kita bahas sedikit tentang protein yuk. Ada beberapa struktur protein. Struktur primer. Protein merupakan molekul besar yang tersusun dari asam-asam amino yang membentuk ikatan peptida. Kemudian ada struktur sekunder yang terdiri alpha helix ini terbentuk karena adanya ikatan hidrogen intramolekuler. Sedangkan beta peptid terbentuk adanya lapisan rantai samping protein di atas rantai samping yang lain, atau bisa disebut juga lembaran di atas lembaran yang lain. Kemudian beta turn terbentuk karena adanya rantai polipeptida yang berputar secara mendadak. Kemudian ada struktur tersier. Struktur tersier ini dapat terbentuk karena adanya yang pertama ikatan kovalen tautan disulfida, yang kedua ikatan ionik elektrostatik, dan yang ketiga adanya ikatan hidrogen, dan yang terakhir adanya interaksi van der Waals. Struktur kuartener ini hanya dimiliki oleh protein yang memiliki 2 atau lebih subunit protein. Protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada protein struktural, berfungsi untuk mempertahankan struktur tubuh. Contohnya yaitu keratin pada rambut. Namun, protein ini umumnya bukan merupakan target kerja obat. Tetapi, ada juga yang menjadi target kerja obat pada tubuh manusia, yaitu contohnya tubulin. Yang kedua ada protein transport. Terdapat pada membran sel yang berfungsi mengangkut bahan kimia penting ke dalam sel. Yang ketiga ada enzim dan reseptor. Enzim dan reseptor ini yang paling umum menjadi target kerja obat. Kemudian ada protein miscellaneous. Contohnya, polimerisasi tubulin yang membentuk mikrotubul, yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek selular tertentu. Itulah sedikit penjelasan tentang struktur dan sifat molekul target kerja obat dengan subtema protein.